Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semuanya sehat ya? Kali ini bertemu kembali dengan Ustazah Evi di subtema 3, tema 4F tentang cita-cita. Nah, di subtema 3 bertemakan giat berusaha meraih cita-cita. Jadi, tetaplah teman-teman selalu bersemangat walaupun masih harus belajar dari rumah, agar cita-cita kalian nanti dapat tercapai dengan sempurna. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang mendeklamasikan puisi, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga keberagaman agama, serta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman simak ya video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang puisi. Ada sebuah puisi dengan judul Penjaga Kebersihan. Coba teman-teman simak. Penjaga Kebersihan, karya Berli PL. Kau begitu berjasa, karena pekerjaanmu luar biasa. Mungkin jika tidak ada dirimu, kota ini akan semakin kotor. Setiap hari kau bekerja, membersihkan sampah di jalan, sampah yang mengotori bumi. Kau bersihkan dan kau ambil. Banyak orang tak peduli, tak menyadari akan jasa besarmu. Kau tak memikirkan itu. Keinginanmu hanyalah membersihkan hingga kota ini semakin bersih dan nyaman. Itulah puisi tentang penjaga kebersihan. Nah, ketika kita membaca puisi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Membaca puisi disebut juga mendeklamasikan puisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mendeklamasikan puisi? Coba perhatikan selanjutnya ya. Kalian tentu pernah mendengar tentang mendeklamasikan puisi. Membaca puisi disebut juga mendeklamasikan puisi, yaitu membaca puisi dengan penghayatan, gerak, dan mimik wajah yang sesuai dengan isi puisinya. Sebelum mendeklamasikan puisi, terlebih dahulu, kamu harus memahami isi dan tujuan yang hendak disampaikan oleh penulis puisi tersebut. Setelah itu, kalian harus menentukan ekspresi atau mimik wajah yang sesuai saat membaca puisi. Apakah puisi itu harus dibaca dengan ekspresi sedih, gembira, haru, ataukah bersemangat? Selain itu, kalian juga harus memperhatikan lafal serta intonasinya. Nah, lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kalimat bahasa, sedangkan intonasi adalah lagu kalimat atau tinggi rendahnya pengucapan suatu kalimat. Itulah tentang mendeklamasikan puisi yang perlu kalian pahami. Setelah kalian memahami tentang puisi penjaga kebersihan tadi, tentunya kita bisa pahami bahwa salah satu cara menjaga kelestarian alam dan sumber dayanya adalah dengan cara menjaga kebersihan. Ada 3 sumber daya alam yang kita ketahui dan perlu kita lestarikan. Yang pertama, sumber daya alam kekal yang terdiri atas air, udara, dan juga sinar matahari. Kemudian, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan juga barang tambang lainnya. Bagaimana kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut?
Kita simak berikutnya. Upaya apa saja yang perlu kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kekal secara hati-hati dan efisien. Yang kedua, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang ketiga, melaksanakan etika lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Yang keempat, melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan. Serta yang terakhir, membuat undang-undang mengenai perburuan. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan pelestarian sumber daya berupa hewan dan tumbuhan? Salah satu upaya pelestarian sumber daya alam adalah melakukan strategi konservasi untuk melakukan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Bagaimanakah kita melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan? Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa sih pelestarian in situ dan ex situ? Simak pada slide berikutnya. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah cagar alam. Cagar alam adalah daerah perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang sudah mulai langka. Yang kedua, Suaka Marga Satwa adalah daerah yang melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk melindungi agar fungsi-fungsi ekologinya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan pengetahuan. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Ujung Kulon, merupakan tempat pelestarian badak Jawa. Sedangkan pelestarian ex situ adalah upaya perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya, tetapi kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun binatang adalah tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi hewan dan tumbuhan yang langka ataupun tidak. Tempat penangkaran adalah tempat membudidayakan tanaman dan hewan langka. Yang berikutnya adalah kebun botani atau kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ. Selain untuk penelitian, kebun botani dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjungnya. Arboretum adalah semacam kebun botani yang mengoleksi pepohonan. Yang terakhir adalah taman safari. Taman safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Selain kaya dengan berbagai ragam tanaman dan tumbuhan, serta berbagai kekayaan alam lainnya, Indonesia juga memiliki keberagaman agama.
Apa saja teman-teman agama yang diizinkan di Indonesia? Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan juga Konghucu. Nah, teman-teman tahukah di mana mereka beribadah? Nah, tahu ya? Kita lihat di slide berikutnya. Teman-teman tentu tahu di mana tempat ibadah keenam agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita beribadah di masjid. Kemudian, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di vihara, sedangkan umat Katolik beribadah di gereja, umat Protestan juga beribadah di gereja, serta umat Konghucu mereka beribadah di kelenteng. Itulah keberagaman agama yang ada di negara kita. Nah, kita harus saling menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama dengan teman dan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Jadi, berbagai keberagaman kita miliki ya teman-teman ya. Di antaranya adalah sumber daya alam. Namun, persebaran sumber daya alam tidaklah merata. Berikut kita bahas tentang persebaran sumber daya alam. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan juga kedelai. Kemudian, perkebunan di Indonesia menghasilkan teh, kopi, kina, cengkih, dan juga kelapa sawit, serta masih banyak hasil perkebunan dan pertanian yang lainnya. Pulau Jawa merupakan sentra tanaman palawija. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa banyak memiliki hamparan dataran rendah yang luas sehingga cocok sebagai daerah pertanian padi dan juga palawija. Sedangkan perkebunan banyak berada di pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai pulau yang lainnya. Selanjutnya, kita bahas tentang persebaran sumber daya alam peternakan dan juga kehutanan. Peternakan atau hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Contoh hewan ternak ada sapi, kambing, kerbau, dan juga domba. Persebarannya di Sumatera Utara banyak jenis hewan ternak berupa kerbau, begitupun di Sumatera Barat. Sedangkan di Jawa lebih banyak diternakan kambing, namun sapi dan kerbau juga tetap banyak diternakan. Sedangkan di Bali didominasi oleh sapi, di Nusa Tenggara Timur sapi, kerbau, dan juga kuda. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotan. Kayu banyak dihasilkan di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Nah, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Agar semakin memahami, teman-teman baca kembali buku tema 4F, subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3, serta kerjakan latihan-latihan yang ada di dalamnya. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.